biasa berat dan kerasnya dibakar. Terbayang teman-teman betapa berat, sakit, pedih, dan perih yang dirasakan oleh si genteng ketika dibakar. Oke, sahabat sukses, ini sesi curhat. Tapi curhat yang tentu juga memiliki nilai motivasi yang mudah-mudahan nanti berguna bagi kita semua, bagi teman-teman yang memang ya merasa mendapatkan sesuatu. Bagi orang lain masa lalu itu nggak ada arti, nggak ada makna sama sekali. Tapi bagi orang yang mengalami masa lalu itu punya satu makna yang luar biasa, yang membekas di dalam hati batinnya, dan ya maknanya itu ya susah ya untuk diungkapkan. Sudah puluhan tahun, ya betul-betul puluhan tahun ketika saya pulang kuliah. Jadi kalau diukur kira-kira dari kampus dengan rumah atau kampung saya, ya mungkin kurang lebih berjarak 75 km. Jadi kalau saya pulang dari kampus, ya mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, biasanya naik bis. Dan dari jalan raya itu masih ada sekitar 5-6 kilo. Saya harus masuk, biasanya naik ojek, atau numpang ketika ada orang yang lewat. Tapi biasanya juga saya meminjam sepeda. Ini masih naik sepeda ya. Saya yang tukang jahit di pasar. Dan biasanya saya pinjam, nanti ketika saya berangkat naik sepeda itu lagi. Ya, curhatan saya sebenarnya tidak ingin menceritakan tentang saya atau sepedanya. Tetapi ada bapak-bapak 50-60 tahun ya usianya pada saat itu yang juga berjualan di pasar. Tokonya cukup besar dan sering nongkrong atau main ke tempat saya menjahit. Dan setiap kali saya pulang selalu ketemu dia dan dia banyak menasihati saya. Biasa ya, orang tua biasanya pasti banyak nasihat ketika ketemu orang muda. Itu karakter orang tua ya, dan ya mungkin kita juga sekarang seperti itu. Ketika ketemu anak-anak muda, kita banyak mengguruinya yang pada saat itu bosan mendengarnya. Bapak ini selalu menasihati saya tentang hidup harus sabar, terus gigih berjuang, kejar masa depan. Dan dia juga mengatakan sebelum dia sukses ya, untuk ukuran pada masa itu dia cukup sukses. Punya toko yang besar, sawah, ladang, dan anak-anaknya juga semuanya sekolah, kuliah, bahkan bekerja di satu perusahaan yang besar. Satu nasihat yang sampai sekarang berkesan di batin saya adalah hiduplah seperti genteng. Maksudnya seperti apa sih? Kenapa kita hidup harus mencontoh atau hidup seperti genteng? Pelajaran pertama, ketika kita ingin menjadi sesuatu yang berharga, prosesnya seperti itu. Bayangkan kita adalah si tanah. Kita dicangkul oleh si pembuat genteng. Kemudian hasil cangkulan itu dibuat serpian lembut. Kemudian mungkin juga dikasih air, diinjak-injak, dipukul-pukulkan. Kita tidak melawan. Prosesnya kita ikuti sedemikian rupa. Dalam kehidupan, menuju kesuksesan pun seperti itu. Kita harus menyerahkan diri kita dalam suatu proses yang memang berat,
melalui proses yang memang keras. Di sana kita harus pasrah, mengikhlaskan diri, mengikuti alur dari proses, sehingga nanti kita terbentuk menjadi sesuatu yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Ya, kita lanjutkan ya, sahabat sukses. Setelah terbentuk adonan sedemikian rupa, maka mulailah si adonan itu dicetak. Setelah dicetak, kemudian dibiarkan mengering terlebih dahulu, dijemur berhari-hari sampai cetakan genteng tersebut betul-betul kering. Setelah kering, apa yang terjadi sama si genteng yang masih setengah jadi itu? Masuklah ia dalam satu proses yang juga luar biasa berat dan kerasnya. Dibakar. Terbayang teman-teman, betapa berat, sakit, pedih, dan perih yang dirasakan oleh si genteng ketika dibakar. Dalam suhu yang mungkin, ya 200-300 derajat bisa jadi. Sampai si tanah yang tadi dalam bentuk adonan, dalam bentuk cetakan, kemudian mengering sempurna dan menjadi genteng yang bisa melindungi, menaungi kehidupan manusia. Ya, sahabat sukses, agaknya begitulah proses yang memang hukumnya yang harus diikuti oleh bukan hanya benda, tapi juga manusia ketika dia ingin menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang berguna. Apalagi sesuatu yang penting dan berguna itu adalah menjadi sesuatu. Menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil dalam kehidupannya. Tidak ada yang mudah. Proses step by step ini harus diikuti. Persoalannya, berani dan maukah kita menjalani proses yang berat itu, sehingga kita akhirnya menjadi sesuatu yang berguna. Kita pada akhirnya berhasil. Ya, sahabat sukses, itu sesi curhatan kita pada video ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ya ceritanya nggak berguna mungkin ya. Bagi saya merasa berguna. Tapi bagi teman-teman mungkin tidak berguna. Sukses selalu bagi teman-teman, tetap semangat. Saya doakan, mari kita saling berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesan kita bersama.